Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari tim CC25 CF044 akan mempresentasikan hasil proyek capstone kami yang berjudul Self-Talk AI Power Web App for Detecting and Handling Overseas Chat. Di mana dalam pembuatan self-talk ini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Fajar Satria Wiguna sebagai Machine Learning Engineer, Marisa Loviana sebagai Machine Learning Engineer, dan ada Lutfi Alfia sebagai Full Stack Developer, dan ada Kania Sailanul Anjani sebagai Full Stack Developer. Dalam presentasi kali ini, kami akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua alasan pemilihan topik, yang ketiga studi dan produk sebelumnya, yang keempat yaitu teknologi yang digunakan, yang kelima hasil implementasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan rencana lanjutan. Langsung saja saya akan mulai dengan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Seperti yang sudah tertera dalam layar, Self-Talk berangkat dari keresahan semakin dominannya komunikasi berbasis teks di ruang digital seperti Discord, forum, dan layanan pelanggan. Sayangnya kebebasan berbicara ini sering disalahgunakan karena kurangnya moderasi yang efektif, ujaran kebencian, dan pelecehan makin marak, terutama di komunitas terbuka yang rentan disalahgunakan. Karena itu dibutuhkan solusi otomatis yang cerdas untuk mendeteksi serta menangani konten ofensif secara real-time. Self-Talk hadir sebagai solusi dengan menggabungkan AI dan antarmuka interaktif untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman. Oke, kenapa kami menciptakan self-talk? Seperti yang terjadi di internet, cyberbullying dan juga ujaran kebencian di platform digital, khususnya Discord, itu cukup menjadi masalah yang serius. Karena menurut data dari laporan Pew Research Center tahun 2024, 59% pengguna internet di seluruh dunia pernah mengalami pelecehan online, seperti komentar ofensif di server komunitas gaming atau forum. Namun, solusi dari moderasi yang open source dan mudah diintegrasikan itu masih cukup langka. Kami hadir dengan self-talks untuk menciptakan dampak sosial melalui teknologi yang mendukung etika komunikasi. Contoh nyatanya itu di server Discord publik, buat kami itu dapat mendeteksi dan memperingatkan konten berbahaya secara otomatis. Proyek ini juga memungkinkan kami mengaplikasikan keahlian machine learning, front end dan juga back end sekaligus mendorong kolaborasi multidisiplin untuk pengembangan berkelanjutan. Sebelumnya terdapat studi dan juga produk yang serupa dengan produk kami, yaitu ada perspektif API dari Google, Head Sonar, dan juga Toxic Comment Bird. Terdapat juga kekurangan dari produk-produk tersebut, yaitu tidak dapat bekerja secara real time dan pada ruang chat aktif, yang mana ini tidak dapat memberikan intervensi seperti peringatan otomatis dan juga kurang menawarkan interaksi edukatif bagi pengguna. Kemudian self-talk itu datang dengan beberapa keunggulan, yaitu tools ini dapat mengatasi dengan deteksi real time, yang itu terdapat 3 label, yaitu hate speech, offensive, dan juga neither, serta peringatan langsung di Discord. Misalnya jika ada orang yang mengetik satu fuck up di server gaming, buat kami itu langsung memperingatkan, juga menyimpan log interaktif untuk dimonitor, dan juga menawarkan integrasi ringan tanpa ketergantungan pada API eksternal. Produk ini juga berpotensi untuk dikembangkan ke platform lain, serta fitur edukasi interaktif. Untuk teknologi yang kami gunakan dalam pembuatan self-talk ini, dari sisi front-end, back-end, kami memakai React.js, JavaScript, Figma, MongoDB, dan WebSocket untuk komunikasi real-time. Sedangkan untuk machine learning, kami menggunakan Python, TensorFlow, dan LSTM sebagai model utama. Dataset kami ambil dari Kaggle dan diproses menggunakan tools seperti NumPy dan Matplotlib. Semua pengembangan didokumentasikan dan dikelola lewat GitHub, serta diuji melalui platform seperti Discord. Oke, selanjutnya ada hasil dari implementasi produk yang telah kami ciptakan. Pada hasil dari machine learning, kami mengembangkan model long short term memory atau disingkat LSTM berbasis TensorFlow dengan akurasi lebih dari 90% pada data uji berbahasa Inggris. Model ini diintegrasikan melalui Flash API yang dapat mendeteksi secara real time, baik dari website ataupun dari bot Discord, dan juga dapat memproses pesan dalam hitungan detik. Kami melatih model ini dengan dataset berbahasa Inggris yang mencakup frasa ofensif seperti misalnya "you are stupid" or "hate you", sehingga mampu mengenali 3 label, yaitu hate speech, offensive, dan juga neither, dengan cukup akurat. Hasilnya, self-talk mendukung fitur deteksi, peringatan, dan juga log interaksi yang efisien. Semua kode dan juga dokumentasi tersedia di secara open source. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya front end. Oke, pada sisi antarmuka pengguna, kami mengembangkan tampilan front-end menggunakan React.js yang responsif dan dinamis. Antarmuka ini dilengkapi dengan fitur notifikasi time untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengguna saat terdeteksi adanya pesan negatif. Selain itu, kami menambahkan animasi ringan untuk membuat interaksi pengguna. Sistem SafeTalks menyediakan fitur deteksi otomatis terhadap ujaran ofensif, yang kemudian diikuti oleh peringatan kepada pengguna. Semua interaksi yang terjadi juga secara otomatis dalam sistem, sehingga dapat ditinjau kembali kebutuhan moderasi atau evaluasi lanjutan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Pada sisi back-end, kami menggunakan Express.js sebagai framework utama untuk membangun API. Di sini kami mengimplementasikan fitur autentikasi menggunakan token, sehingga hanya pengguna yang telah login yang bisa mengakses fitur tertentu. Di sini juga terdapat bot Discord, yaitu sistem yang kami kembangkan tidak hanya berjalan secara lokal, tapi terwujud juga di Discord melalui bot SafeTalks. Lalu selanjutnya, Selanjutnya di sini ada bagian interface, di mana di sini terdapat bagian halaman awal, kemudian terdapat button login dan sign up, kemudian di sini ada halaman untuk sign up-nya, dan di sini halaman untuk bagian login. Kemudian jika sudah masuk, kita akan masuk ke halaman dashboard. Tampilan dashboard hampir sama seperti ini. Kemudian untuk tampilan juga ada bagian profile, di mana di profile bisa untuk mengedit profile. Jika mengedit profile akan dipindahkan ke bagian halaman yang ini. Selanjutnya, pada halaman interface ini, terlihat bagaimana sistem SafeTalk secara otomatis mendeteksi jenis pesan yang dikirim dalam ruang chat. Setiap pesan pengguna yang masuk akan dianalisis oleh model AI yang telah dilatih untuk mengklasifikasikan pesan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada hate speech. Jika pesan mengandung ujaran kebencian, maka sistem akan memblokir pesan pengiriman pesan tersebut, memberikan notifikasi merah seperti pada gambar kanan di bawah ini, yaitu your message was not sent because it contains hate speech. Please use respectful language. Yang kedua ada label ofensif, yaitu jika pesan mengandung kata-kata kasar atau ofensif, tapi belum masuk kelas kategori hate speech, maka sistem akan tetap mengizinkan pesan terkirim. Tapi dengan label peringatan warna orange di bawah pesan seperti label ofensif ini. Lalu yang ketiga ada label neither atau not offensive. Tanda label not offensive dengan warna hijau, kan pesan tersebut tidak bermasalah dan bisa dikirim dengan aman. Di sini juga terdapat 3 fitur tambahan di dalam chat, yaitu ada reply chat untuk percakapan yang lebih terstruktur dengan tersedia fitur balasan pesan seperti reply ini. Lalu yang kedua ada edit chat. Pengguna dapat mengedit pesan yang telah dikirim, lalu akan muncul notifikasi. Dan yang ketiga ada hapus chat atau delete chat. Pesan juga dapat dihapus dan terdapat notifikasi ketika kita menghapus chat. Lalu di sini ada integrasi dengan bot Discord SafeTalks. Saat pengguna membuka halaman SafeTalk Discord pada halaman dashboard, maka sistem akan menampilkan akses koneksi ke bot SafeTalks. untuk bagian demo aplikasinya, di sini kita ada fitur utamanya. Yang pertama ada deteksi real time dengan model LSTM, kemudian ada peringatan otomatis ke pengguna, log aktivitas tersimpan, validasi input dan autentikasi admin, dashboard web menggunakan React.js, backend Flash plus TensorFlow, dan telah diuji di server Discord, dan open source-nya menggunakan GitHub. Nah, berikut untuk link demonya kita sudah berikan di bagian sini. Jadi bisa langsung saja jika ingin melihat demo aplikasi kita, bisa langsung saja mengklik link ini. Selanjutnya ada bagian dokumentasi dan juga rencana lanjutan. Pada bagian ini tuh kami telah mendokumentasi seluruh dari proyek ini di github/selftalks.strip app, yang mana semua informasi teknis mengenai self-talks terbagi jadi 3, yaitu machine learning, front end, dan juga back end. Terdapat repositorinya masing-masing. Kemudian langkah instalasi lokal dan juga integrasi telah dijelaskan untuk pengembangan lain. Misalnya, jika ingin mengintegrasikan bot Discord, terdapat seluruh instruksinya di bagian README. Nah, untuk rencana ke depannya, kami itu ingin menambahkan dukungan bahasa lain, karena sejauh ini model ini baru dilatih dengan dataset bahasa Inggris, dan ke depannya ingin mencoba untuk bahasa lokal seperti bahasa Indonesia, sehingga uh, kosakatanya lebih luas. Dan juga kami ingin memperluas integrasi ke platform lain selain Discord, seperti ke Slack, Telegram, dan juga forum daring. Kemudian, kami ingin menambahkan sistem moderasi berbasis peran pengguna, seperti fitur baru yang akan memungkinkan moderasi yang berbeda berdasarkan peran pengguna di server, misalnya admin, anggota biasa, atau tamu. Dan target rilis versi beta publik kurang lebih dalam 6 bulan ke depan. Dan estimasi kebutuhannya itu 2-3 developer tambahan, yaitu untuk open source kontributor, kemudian hosting atau subscription, seperti di platform Railway, MongoDB, dan Atlas, karena untuk hosting sendiri itu membutuhkan biaya yang cukup lumayan. Dan estimasi budget awalnya itu 1 sampai 1,5 juta per bulan. Baik, sekian presentasi dari tim kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.